Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kusnul Faida, Endang Eka Wahyuningsi, dan Faruk Hidayatullah akan mempresentasikan mengenai teori rasional komprehensif. Pengertian teori rasional komprehensif. Menurut Hongerworth, teori rasional komprehensif adalah salah satu analisis dari sudut hasil atau dampak yang memiliki maksud bahwa proses perumusan kebijakan itu akan membuahkan hasil atau dampak yang baik kalau didasarkan atas proses pemikiran yang rasional yang didukung oleh data atau informasi yang lengkap. Kalau pengertian teori rasional komprehensif ini disimpulkan bahwa setiap sudut pandang atau hasil analisis itu bisa dikatakan baik atau akan berdampak baik itu adanya data yang real. Nah, langkah-langkah dalam membuat kebijakan model rasional komprehensif. Yang pertama, input. Semua data dan sumber dinilai yang diperlukan dalam proses perumusan kebijakan. Selanjutnya, penilai dan penyusun tujuan operasional, menyiapkan berbagai alternatif kebijakan, menyusun inventarisasi nilai, kemudian menyiapkan serangkaian kemungkinan terhadap biaya dan keuntungan. Next, menghitung akibat atau konsekuensi. Selanjutnya, membandingkan akibat atau konsekuensi setiap alternatif dengan kriteria efisiensi dan memilih alternatif kebijakan yang mempunyai alternatif. Yang terakhir yaitu akan menghasilkan output atau kebijakan rasional komprehensif. Untuk unsur-unsur dalam model rasional komprehensif, menurut Wahab 2002 dan Winarno, yaitu yang pertama, pembuat keputusan dihadapkan pada suatu masalah tertentu yang dapat dibedakan dari masalah-masalah lain atau setidaknya nilai sebagai masalah-masalah yang dapat diperbandingkan satu sama lain. Yang kedua, tujuan-tujuan, nilai-nilai atau saran yang memedoni keputusan amat jelas dan dapat diterapkan rankingnya sesuai dengan urutan kepentingannya. Yang ketiga, teliti secara seksama berbagai alternatif untuk memecahkan masalah tersebut. Yang keempat, teliti akibat-akibat, biaya dan manfaat yang akan ditimbulkan oleh setiap alternatif yang dipilih. Yang kelima, setiap alternatif dan masing-masing akibat yang menyertainya dapat diperbandingkan dengan alternatif lain yang ada. Yang keenam, pembuatan keputusan akan memilih alternatif dan akibat-akibat yang dapat memaksimalkan tercapainya tujuan, nilai, atau sasaran yang telah ditentukan. Selanjutnya, kritik terhadap model rasional komprehensif akan dijelaskan oleh Mbak Endang. Kritik terhadap model rasional komprehensif. Kritik terhadap model rasional komprehensif muncul dari ilmuwan Herbert Simon. Diambil dari buku Islami tahun 2004, halaman 9. Di awal 1950-an, teorinya tentang the participle of bounded rationality atau satisficing model atau keterbatasan rasionalitas menyebutkan bahwa kemampuan otak manusia untuk merumuskan dan memecahkan masalah-masalah pelik terlalu objektif di alam nyata, atau bahkan untuk mencapai perkiraan yang cukup berdasar tentang rasionalitas objektif tersebut. Simon dalam Lindblom tahun 1986 di halaman 23. Beberapa hal yang menyebabkan terbatasnya rasionalitas manusia. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan terbatasnya rasionalitas manusia sehingga manusia mempunyai ketidakbebasan dari kesalahan, yaitu 1. Manusia memiliki keterbatasan intelektual. Kelemahan ini dapat menjadi kesukaran bagi manusia secara sementara atau permanen.
Yang kedua, manusia memiliki keterbatasan informasi yang disebabkan terlalu banyak ataupun terlalu sedikitnya informasi yang dapat diperoleh. Ketiga, manusia selalu berhadapan dengan konflik nilai-nilai dan kepentingan masyarakat. Yang keempat, manusia mempunyai keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya. Itulah presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.